Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Alif Maulidiyah, NIM 2111100002995 dari kelas MC akan menjelaskan mengenai hubungan konsumen dengan produsen. Hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produsen. Di era perkembangan perekonomian, terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Produk, barang, dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Hal ini dikarenakan semakin beragam kualitas dan jenis barang serta karena cara perolehannya semakin mudah. Dan juga kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Alasannya masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan akan menjadikan konsumen menjadi sampah berbagai produk yang tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dari masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberikan kemungkinan pada pembeli dan penjual untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar sebagai hak kontraktual setiap pihak dalam satu kontrak. Yang pertama yaitu kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Di sini setiap pihak harus tahu hak dan kewajiban apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu. Yang kedua yaitu tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus dibatalkan demi hukum. Yang keempat yaitu kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Selanjutnya yaitu teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar misalnya, seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli.
Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen, terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama yaitu teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dengan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak itu dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Yang ketiga yaitu kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Yang kedua yaitu teori perhatian. Semestinya dalam teori ini kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan, dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya yaitu teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahkan ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau produsen telah memberitahukan resiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semua dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Hak perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungannya antara produsen dengan konsumen. Yang pertama yaitu hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan, misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen, misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara pemakaian, dan juga risiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu hak untuk memilih dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Konsumen berhak memilih
antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat yaitu hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus ditetapkan oleh produsen. Yang kelima yaitu hak lingkungan hidup melalui produk yang digunakannya. Konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Yang pertama yaitu kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang selanjutnya yaitu harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil. Yang pertama yaitu penipuan. Persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip ini ditentukan oleh pasar, biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Yang kedua, ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas, misalnya harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataannya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kuasa. Contohnya, pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. Yang selanjutnya yaitu manipulasi emosi. Misalnya, pengusaha pemakaman yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pengemasan dan pemberian label. Produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang ketat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang menciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, pemerintah kita membuat peraturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu UUD Periklanan, UUD Keamanan dan Kesehatan Produk, UUD menyangkut mutu produk, dan lain-lain. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Salah satu hal positif yang ditempuh di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk dan jasa. Menurut pasal 1 angka 1
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut sebagai UU PK. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut diperlukan karena adanya suatu ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen sering berada di posisi yang lebih lemah. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pendidikan dan pembinaan konsumen itu sendiri, sehingga konsumen cenderung dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. UU PK tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, tapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga bukan berarti kepentingan hak serta kewajiban pelaku usaha tidak menjadi perhatian. Hal tersebut perlu diatur demikian karena biar bagaimanapun keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha. Pada intinya, dengan adanya UU PK diharapkan adanya suatu keseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu, kalimat segala upaya yang menjamin kepastian hukum dalam pasal 1 UU PK tersebut dimaksudkan sebagai bentang untuk meniadakan segala wewenang baik dari pihak pelaku usaha maupun sebaliknya. Dengan hadirnya LYKI ini, pengusaha akan berhitung lebih seksama untuk menawarkan barang kepada konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan ini adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas yang menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah asas manfaat. Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang selanjutnya yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang selanjutnya asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang selanjutnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Di samping asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU PK, maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan harkat, derajat, dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Yang selanjutnya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Setiap usaha bertujuan melindungi konsumen termasuk pembinaan dan pemberian pendidikan terhadap konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki pengetahuan sehingga terlindungi dari praktik-praktik dari pelaku usaha yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Setiap upaya perlindungan konsumen diharapkan dapat menyadarkan para konsumen atas hak-haknya sebagai konsumen, baik itu dalam memilih dan menentukan barang dan atau jasa yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut apabila konsumen tersebut dirugikan oleh penggunaan suatu barang atau jasa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen. Ada dua alasan perangkat pengendalian utama tertuju pada produsen dalam hubungannya dengan konsumen. Yang pertama yaitu dalam hubungannya antara konsumen dengan pelanggan di suatu pihak dan pemasok produsen dan penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain. Konsumen atau pelanggan terutama berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Yang selanjutnya yaitu dalam rangka bisnis sebagai profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.